I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ideologi-ideologi yang berkembang di dunia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Joshua Kalipso Manalu, yang kedua ada Nadia Resya Siregar, yang ketiga ada Rani Sulistiawati, yang keempat ada Michael Martio Sigalingging, dan yang kelima ada Diki Pratama. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang ideologi liberal yang akan saya jelaskan sendiri. Dilihat dari asal katanya atau secara etimologis, liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu liber, yang berarti bebas, atau dalam bahasa Inggris yaitu free. Bisa dikatakan bahwa liberal atau liberalisme merupakan bebas atau kebebasan. Kemudian ditilik dari dasar ontologisnya, dikatakan di situ bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk individu dan bebas. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya manusia adalah makhluk yang bebas melakukan apapun tanpa terkekang oleh apapun, dan bebas melakukan apapun yang ia sukai, dan juga merupakan makhluk yang individualis. Kemudian ada pokok-pokok ideologi liberal yang dicatat Soekarno, yang ada 8. Yang pertama adalah percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta. Dikatakan bahwa orang-orang liberalisme tetap menganggap bahwa Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Kedudukan tertinggi berada di tangan Tuhan, dan Tuhan sebagai pencipta itu masih dianut oleh orang-orang liberal. Yang kedua, percaya terhadap persamaan dasar semua manusia. Orang-orang liberalisme masih menganggap bahwa semua manusia adalah sama, tidak ada yang membeda-bedakan, dan mereka sangat menjunjung tinggi kesederajatan manusia itu sendiri. Yang ketiga, memperlakukan pemikiran orang lain secara sama. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang menganut paham ini sangat menghargai atau menghormati apa yang dikemukakan oleh orang lain, tanpa menghujat atau tanpa mengintimidasi orang tersebut akibat dari pemikiran yang ia ciptakan. Kemudian pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah. Maksudnya di sini adalah dalam paham liberalisme, persetujuan yang diperintah mengacu pada sebuah kekuasaan negara hanya dibenarkan dan sah bila disetujui oleh rakyat atau masyarakat. Bisa dikatakan bahwa apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, rakyat harus tahu, dan jika rakyat menyetujuinya jika rakyat menyetujuinya, maka keputusan yang dilakukan pemerintah bisa berjalan sewajarnya. Kemudian pemerintahan berlandaskan hukum. Bisa dikatakan bahwa meskipun orang-orang liberal hidupnya bebas, melakukan apapun yang ia sukai, tetapi mereka harus tunduk terhadap hukum yang berlaku. Kemudian ada mementingkan individu. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang menganut paham liberalisme masih mementingkan individualisme atau mementingkan dirinya sendiri tanpa memandang orang lain. Bisa dikatakan mereka sangat menjunjung tinggi individualis yang mereka anut. Kemudian negara adalah alat. Bisa dikatakan di sini bahwa negara dibentuk hanya sebagai wadah untuk melegalkan paham tersebut. Kemudian menolak dogmatisme. Dikatakan di sini dogma adalah pokok ajaran di mana ajaran tersebut tidak boleh dibantah. Ini sangat bertentangan dengan orang-orang yang menganut paham liberalisme, karena mereka menganggap ini adalah suatu pengekangan terhadap diri mereka karena harus ikut dengan ajaran-ajaran yang berlaku. Ini bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang liberalisme. Fast forward to 18, we are more than. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa liberalisme adalah ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi, dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu. Jadi bisa dikatakan bahwa kebebasan individulah yang sangat menentukan kesuksesan sebuah negara tersebut, dilihat dari ekonominya, masyarakatnya, teknologi, dan tata kemasyarakatan. Dan juga ada negara-negara yang masih menganut sistem ini.
Contohnya adalah negara adidaya seperti Amerika Serikat, merupakan negara liberalisme terbesar di dunia. Kemudian beberapa negara Eropa juga masih menganut paham ini, seperti contoh Inggris, Perancis, dan lain-lain. Karena kebanyakan negara-negara Eropa adalah negara-negara yang menganut paham liberalisme. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ideologi komunisme. Jadi, komunisme itu diakari oleh Karl Marx pada abad 18 dan kemudian menjadi sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kebudayaan yang berdasarkan ajaran Marxisme dan Leninisme. Jadi, sumber pokok doktrin komunisme itu berasal dari Manifesto Komunisme yang ditulis oleh Karl Marx, dan Lenin pula lah yang menerapkan atau mulai menjalankan penerapan operasional dan penambahan terhadap ajaran Karl Marx tersebut. Adapun ciri-ciri penerapan prinsip pelaksanaan ideologi komunis menurut Sosronegoro yaitu yang pertama, sistem totaliter, yaitu sistem komunis yang merupakan sistem pemerintahan kediktatoran proletariat demokratis di mana semua rakyat ikut aktif berpartisipasi dalam politik. Kemudian kepercayaan terhadap agama tidak lagi dianggap ilmiah. Lalu semua aspek kehidupan itu dari mulai ekonomi, kebudayaan, sosial, agama, dan politik dipegang oleh negara. Lalu semua masalah dan penyelesaiannya disederhanakan menjadi satu prinsip tunggal yaitu kelas. Lalu ciri yang kedua adalah sistem pemerintahan kediktatoran satu partai. Jadi yang menganut ideologi komunis itu suatu negara hanya memiliki satu partai yaitu Partai Komunis. Kemudian mereka tidak menganggap kelompok-kelompok lain kecuali kelompok-kelompok yang mendukung pemerintah. Kemudian propaganda dan kekerasan diberlakukan dan digunakan untuk mencapai tujuan, serta media massa dipegang sepenuhnya oleh negara. Kemudian ciri yang ketiga adalah sistem ekonomi negara, di mana negara menghapus hak-hak perseorangan atas ekonomi pasar. Keputusan-keputusan ekonomi diambil oleh negara, semua penduduk wajib bekerja untuk negara, dan warga negara merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sistem sentralisme demokratis. Formulasi Lenin tentang sentralisme demokratis menyatakan pemimpin dipilih oleh rakyat. Namun setelah pemimpin terpilih, kebijakan yang dianggap menentang kebijakan pemimpin dianggap sebagai pengkhianat. Jadi, kebebasan berpendapat dilakukan secara luas untuk menyelesaikan persoalan, namun setelah itu diberlakukan disiplin besi setelah diambilnya keputusan. Adapun negara-negara yang menganut komunisme sebagai ideologinya, yang pertama itu ada Uni Soviet atau Rusia oleh Lenin dan Stalin. Kemudian ada Kuba oleh Fidel Castro. Kemudian ada Republik Rakyat Tiongkok oleh Mao Zedong. Dan yang terakhir ada Korea Utara oleh Kim Il Sung. Ada juga beberapa negara-negara yang menganut paham ideologi karena menyerap komunisme tersebut dari beberapa negara utama tadi seperti Vietnam Utara, Laos, Mongolia, dan Transnistria. Jadi, komunisme merupakan paham yang menolak kepemilikan pribadi dan semua harus menjadi milik bersama. Cara untuk menciptakan atau mewujudkan masyarakat komunis harus dengan revolusi meskipun menumpahkan darah. Jadi kalau kita bicara mengenai ideologi fasisme, sebenarnya ideologi ini tuh udah dipakai di Jerman, Italia, dan Argentina. Jadi kemudian timbul pertanyaan, sebenarnya ideologi fasisme ini itu apa sih? Jadi ideologi fasisme ini kalau menurut Profesor Dr. William Haberstern, fasisme itu sendiri adalah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totalitas di bawah kediktatoran sebuah partai dengan corak nasionalis, rasialis, militer sentrik, dan imperialis. Jadi kemudian beliau juga menyebutkan unsur-unsur daripada fasisme ini. Yang pertama itu adalah ideologi fasisme tidak percaya yang namanya pemikiran manusia. Yang kedua itu kemudian menyanggah yang namanya persamaan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, etika tingkah laku yang didasarkan atas kekerasan dan kebohongan. Kemudian unsur yang keempat itu adalah
unsur yang keempat itu adalah pemerintahan hanya dilakukan oleh golongan kaum elit. Jadi mereka tidak percaya yang namanya pemerintahan itu bisa dilakukan oleh rakyat. Kemudian selanjutnya adalah totalitarisme. Kemudian unsur yang selanjutnya itu adalah rasialisme dan imperialisme. Kemudian yang selanjutnya adalah oposisi terhadap hukum dan ketertiban internasional. Kemudian selanjutnya adalah ideologi rukun negara yang digunakan di Malaysia. Isi-isinya itu adalah yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua itu adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga itu adalah keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan menerangkan hasil presentasi saya, yaitu tentang ideologi Islam. Ideologi kita ketahui sendiri merupakan suatu sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan pada hasil pemikiran manusia itu sendiri. Maka dapat dikatakan bahwasannya itu Islam itu bukan ideologi, karena Islam ini merupakan ajaran agama, yaitu istilahnya tidak termasuk dalamnya itu sistem pemikiran manusia sendiri, karena agama itu sudah ada pedomannya seperti kitab suci Al-Quran, seperti itu. Jadi di sini dikatakan ideologi Islam bukan berarti ideologi yang istilahnya membaur dengan agama. Hanya saja ideologi Islam ini ideologi di mana di dalam ideologi ini terdapat terkandung unsur-unsur agama Islam, seperti itu. Jadi langsung saja, tadi slide pertama, langsung saja slide kedua, yaitu pokok-pokok ideologi dalam Islam menurut Soekarno tahun 1981. Yaitu pertama itu percaya kepada hanya satu Tuhan. Maksudnya itu di dalam ideologi negara ada yang mengajarkan tentang dimana umat manusia itu mempercayai satu Tuhan. Namun ada beberapa ideologi yang dimana seperti di India yaitu mengenal banyak dewa atau Tuhannya itu banyak, seperti itu. Yang kedua itu persatuan dan kesatuan. Jadi di dalam ideologi terdapat juga unsur-unsur atau poin-poin yang menyatakan persatuan dan kesatuan. Dan persatuan dan kesatuan ini juga terdapat dalam agama Islam, seperti itu. Yang ketiga itu musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat, kita ketahui musyawarah dan mufakat juga termasuk dalam unsur-unsur agama Islam, begitu. Dan musyawarah dan mufakat itu sangat banyak digunakan oleh ideologi negara. Yang D yaitu memegang persatuan dasar manusia, yaitu dimana hampir sama dengan yang memegang persamaan dasar manusia, itu dimana manusia itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang menciptakannya. Jadi berbeda hanya dari segi wajah, namun memiliki persamaan semua bentuknya atau seperti itu. Yang kelima itu etika tingkah laku didasarkan atas kerjasama. Jadi di dalam Islam juga mengatakan bahwasanya ada etika dalam bekerja sama, begitu juga yang terdapat dalam ideologi Islam tersebut. Jadi ada poin yang mengatakan tentang etika tingkah laku dalam kerjasama. Itu. Yang terakhir yaitu memegang dan menegakkan keadilan. Seperti kita ketahui dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang mengatakan bahwasanya hendaklah kamu berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Takutlah kepada Allah, karena Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari situ mengatakan bahwasanya kita ketahui lah, memegang dan menegakkan keadilan sudah pasti ada di dalam ideologi negara. Dan begitu juga yang ada di isi Al-Quran atau kitab pedoman agama Islam mengatakan bahwasanya keadilan itu perlu dalam kehidupan. Hendaklah kamu tegakkan, karena apabila kamu tegakkan maka kau akan istilahnya
dekat dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya Michael Martius Galingi ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah ditetapkan di TAP MPR nomor 18 tahun 1998. Nah, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggara negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ialah terwujudnya kehidupan dan menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu sendiri sudah tergandung di dalam 5 butir Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kedaulatan, dan keadilan. Nah, untuk itu kawan-kawan, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Nah, visi ideal ialah cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sudah tercantum pada alinea kedua dan keempat. Jadi, nilai integratif perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti bahwa Pancasila sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelenggaraan konflik perlu pula dijabarkan dalam praktik kehidupan bernegara. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Nah, kita tahu teman-teman, bahwasanya di Indonesia sudah banyak terjadi kejadian permasalahan agama, suku, ras, dan bangsa. Kenapa banyak terjadi hal seperti itu? Karena di dalam Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia sendiri, banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu apa arti dari Pancasila itu sendiri. Nah, kita tahu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Seperti pelangi, kawan-kawan. Pelangi tidak pernah hanya satu warna, karena banyak warna lah, makanya mereka menjadi indah. Seperti kita Indonesia, kita sangat indah dengan ras-ras yang berbeda, suku dan budaya yang berbeda. Nah, jadi kawan-kawan, untuk itu semua, marilah kita bersama-sama menjaga ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Cintai tanah air kita, cintai negara kita. Untuk itu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Michael Martius Galingi, undur diri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.